Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Tuhan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman, membaca firman, itu suatu yang sangat penting bagi iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 107 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-Nyalah mereka dari kecemasan mereka. Juga diulang dalam ayatnya yang ke-19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Kesesakan apapun dalam hidup yang kita alami, berserulah kepada Tuhan. Apapun problematika hidup yang sedang menggerogoti hidup kita, yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, firman Allah memberi kita nasihat, berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan saya percaya sebagai manusia, pastilah kita pernah mengalami kesesakan atau bahkan mungkin juga sedang mengalami kesesakan dalam hidup ini. Solusinya adalah, cara terbaiknya adalah berserulah kepada Tuhan. Dalam ayat tadi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan diselamatkan-Nyalah mereka dari kecemasan mereka. Jadi solusi terbaik ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini adalah mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Ayat 13 tadi, dan diselamatkan-Nyalah mereka dari kecemasan mereka. Juga dalam ayat 19 ketika mereka berseru dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di sini kita melihat alasan pertama kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam kesesakan. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam menghadapi kesesakan hidup, dalam menghadapi berbagai problematika hidup, pergumulan hidup, kesulitan hidup. Saya percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena itu ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup, jangan pernah lari kepada orang pintar. Jangan pernah lari kepada siapa-siapa. Larilah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam menghadapi kesesakan. Yang kedua, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan? Ayat 15. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Diulang lagi dalam ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Ini juga menjadi alasan kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, karena kasih setia-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih setia-Nya artinya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita boleh berubah dari pengikut Kristus dan akhirnya bukan lagi pengikut Kristus, dari orang baik jadi orang jahat. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Menyadari kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan itulah yang menjadi dasar dan alasan kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Artinya bahwa tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita ketika kita berseru kepadanya dalam kesesakan.
Tidak mungkin kasih setia Tuhan tidak dinyatakan. Pasti pada waktunya, pada saatnya juga Dia akan menyatakan kasih setianya yang luar biasa atas hidup kita karena kita berseru kepadanya. Yang ketiga ayat 15b, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Juga dalam ayat 21b, perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Hal yang ketiga yang menjadi dasar alasan kenapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan adalah karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar, ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib, ada banyak perbuatan-perbuatan heran yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Ini menjadi dasar untuk kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Kalau Dia pernah berbuat perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas hidup kita, maka pada waktunya dan pada saatnya juga Dia akan berbuat perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita karena kita berseru kepada Tuhan. Jadi kita perlu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita. Mungkin di masa-masa lalu, mungkin di masa-masa yang sudah berlalu dalam hidup kita, yang mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita, keluarga kita, itu seharusnya menjadi batu peringatan untuk menjadi dasar kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Atau dengan bahasa lain, dengan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan bisa berbuat mujizat dalam hidup kita. Tuhan bisa berbuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan apa saja di luar jangkauan pikiran kita, di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib bagi kita. Hendaknya ini terus mendorong dan memotivasi kita dalam kesesakan apapun. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami hanya berseru kepada Tuhan ketika kami menghadapi kesesakan dalam hidup. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami dalam kesesakan. Karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, umur panjang, kekuatan Tuhan limpahkan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.